Halo sobat, kali ini akan ngebahas alur cerita film yang mengangkat kisah tentang seorang pria yang bisa kembali ke masa lalu. Pria ini sengaja kembali ke masa lalu agar dekat dengan wanita pujaan hatinya. Dan selain itu juga berniat untuk menyirami apem embem wanita tersebut. Oke lanjut. Adegan berawal dari sebuah pertemuan singkat di pesta Halloween. Pria ini bernama Noah dan baru kali pertama bertemu dengan wanita cantik yang bernama Avery. Mereka lalu berkenalan dan mengobrol banyak hal. Noah akhirnya mengajak Avery untuk duduk di pinggir kolam agar bisa ngobrol lebih nyaman. Avery pun mengenalkan dan menceritakan dirinya bahwa ia sering berpindah-pindah rumah karena dia merupakan anak seorang tentara. Noah pun bertanya apakah dia datang sendiri. Avery menjawab bahwa ia bersama temannya bernama Carrie dan sedang menikmati ciuman dengan pria yang menggunakan baju dokter. Noah kemudian mengajak Avery ke sebuah bar untuk mendengarkan musik jazz dan Noah pun memainkan piano dan menyanyikan lagu jazz. Avery sangat terpesona dengan Noah yang memainkan piano dengan begitu lihai. Lalu Avery mengajak Noah untuk foto di sebuah fotobox. Nah, pada saat berfoto, Avery menyadari bahwa gaya Noah sangat tidak kekinian sekali. Begitu kaku dan Noah bilang bahwa ia baru kali ini berfoto di fotobox. Selanjutnya, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya dan bermain bersama. Bahkan hanya untuk menghabiskan waktu, mereka makan sereal dengan begitu lahapnya. Nah, ketika mereka akan berciuman, di sini Noah sangat senang sekali. Namun, tiba-tiba waktu pun berhenti dan ternyata itu adalah bayangan masa lalu dari kehidupan Noah. Karena yang terjadi di masa sekarang adalah Avery, wanita idamannya itu telah bertunangan dengan seorang pria bernama Ethan. Noah pun datang ke pesta tunangan Ethan dan Avery. Nah, karena galau, Noah pun minum sangat banyak di pesta tersebut dan akhirnya ia pun muntah di kamar mandi. Avery yang khawatir dengan Noah akhirnya ke kamar mandi untuk melihat keadaan Noah. Avery pun datang membantu Noah, kemudian dia menyuruh temannya yaitu Carrie untuk mengantarkan Noah pulang. Ketika di dalam mobil, Noah mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Avery. Dan Carrie kaget mendengarnya dan merasa kasihan kepada Noah. Noah pun menceritakan kejadian 3 tahun lalu bagaimana dia dan Avery sempat bertemu dan sangat dekat. Akhirnya Noah pun turun di sebuah bar. Di tempat inilah dia mengajak Avery memainkan musik jazz 3 tahun yang lalu. Di saat itu Noah bertemu sahabatnya yang bernama Max. Max pun ingin mengantar Noah pulang dan mencarikan tumpangan. Nah, pada saat Max mencari tumpangan, Noah pun duduk di sebuah foto booth yang dulu pernah ia gunakan bersama Avery untuk berfoto. Dalam keadaan mabuk, dia memasukkan uangnya ke foto booth sambil berharap dia bisa merubah takdir. Lalu, kejadian aneh pun terjadi. Noah tiba-tiba terbangun di tempat tidur dan ia pun bergegas pergi ke sebuah toko. Pada saat keluar, Noah melihat ada seorang anak memakai baju penyihir layaknya di pesta Halloween. Dan Noah merasa kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya Halloween sudah lewat. Saat sampai di toko, dia melihat sebuah koran yang tertulis tanggal dan tahun 2014, yang mana dia kembali ke masa lalu tepatnya 3 tahun yang lalu. Noah bergegas ke tempat kerja Max dan mengatakan ada yang aneh. Kenapa korannya berada di tahun 2014? Pada saat Max ingin menjelaskan keanehan tersebut, Noah melihat mobil yang dipakai oleh Carrie. Dan dia juga melihat Carrie sedang memfoto pasangan dengan tema Halloween. Tanpa membuang waktu, Noah pun menghampiri Carrie dan berbicara dengannya bahwa dia kenal dengan Carrie. Alhasil Carrie pun kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Noah. Karena Carrie di masa ini sama sekali tidak mengenal Noah. Noah pun merasa bahwa dia sudah mengarungi waktu dan dia kembali ke tahun 2014, di mana dia pertama kali bertemu dengan Avery. Nah, akhirnya Noah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Avery. Noah pun bergegas pulang ke rumah dan bersiap untuk datang ke pesta Halloween dan bertemu dengan Avery seperti yang terjadi di masa lalu.
Noah pun datang dengan gaya dan penampilan yang berbeda. Dia tampil keren maksimal. Noah pun sampai di pesta dan sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia lalu bertemu dengan Avery dan berkenalan. Karena dia sudah mengenal Avery, ia pun menjawab dengan sesuai apa yang waktu itu Avery jawab. Bahkan Noah bisa dengan tepat menebak bahwa Avery anak seorang tentara dan di sini Avery sedikit kebingungan dengan tingkah Noah. Setelah itu Noah mengajak Avery ke sebuah bar dan kali ini memainkan piano dengan benar dan begitu enak lagu yang dibawakannya, yaitu Cut Basic, yang merupakan lagu kesukaan Avery di masa itu dan Avery pun terkejut dan terkagum dengan Noah. Lalu ia mengajak Avery untuk pergi ke photobooth. Kali ini Noah sangat mahir untuk berfoto dengan gaya yang sangat keren sekali. Setelah itu Avery pun mengajak Noah ke rumahnya. Saat mereka berdua ngobrol, Avery mendapatkan pesan bahwa Carrie akan segera pulang. Saat Carrie pulang, Carrie pun kaget dengan keberadaan Noah. Carrie lalu bercerita kepada Avery bahwa ada seorang penguntit dan mereka menyangka Noah adalah si penguntit tersebut. Noah pun akhirnya dipukuli menggunakan pot bunga oleh Carrie. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Noah tersadar kembali dan dia berada di kasur rumahnya. Noah pun beranjak untuk pergi ke rumah Avery dan meminta maaf. Singkat cerita, saat Noah ingin meminta maaf, Avery menjerit kaget dan berkata bahwa si penguntit 3 tahun lalu telah kembali lagi. Akhirnya Noah kembali dipukuli dengan Ethan dan akhirnya Noah pun kabur. Akhirnya Noah sampai di rumahnya dan dia pun mencari petunjuk bagaimana dia bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Pada saat melihat isi dompetnya, dia melihat foto hasil photobooth. Noah pun segera bergegas ke tempat photobooth tersebut dan kembali ke masa lalu. Nah, kali ini Noah mengajak Max dan memintanya mengajari cara untuk merayu wanita. Max pun mengatakan jadilah pria yang kelihatan bad boys. Noah pun mengikuti saran dari Max. Dengan cara tersebut ternyata memang benar berhasil dan Noah mendapatkan cinta dari Avery. Hingga akhirnya dia pun bisa tidur bareng sambil menyirami apem tembem milik Avery. Saat terbangun Noah sudah berada kembali di tahun 2017 dan dia benar-benar menjadi seorang bad boys. Dan di samping Noah sudah ada Avery yang tidur seranjang dengannya. Selanjutnya saat Noah ingin pulang, Ethan dan Carrie mengajak Avery untuk berolahraga. Dan karena takut Avery diambil kembali oleh Ethan, Noah pun akhirnya ikut untuk olahraga bersama mereka. Lalu Noah pun terjatuh saat sedang berlari dan dia pun dibantu oleh Carrie. Noah pun berkata kepada Carrie bahwa dia ingin serius dengan Avery dan ingin menjadi pria yang diinginkan Avery. Carrie pun mengajak Noah ke kafe dan mengobrol lebih serius. Carrie berkata bahwa Avery ingin mempunyai pria yang memiliki masa depan dan bisa membahagiakannya. Noah pun punya ide untuk kembali lagi ke masa lalu. Akhirnya Noah kembali ke tahun 2014 dan dia memutuskan bekerja di tempat perusahaan Max dan meminta tolong Max untuk memasukkannya. Dan Noah kembali berkenalan dengan Avery, tetapi dengan cara yang berbeda, dan menunjukkan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Dengan masa lalu yang telah diubah, Noah kembali ke tahun 2017. Di sana, ia terbangun di sebuah meja kerja. Noah menyadari bahwa ia dan Avery sudah bertunangan dan di masa ini, Noah telah menjadi orang kaya dan sukses, dan Noah sangat bahagia. Selanjutnya Noah sampai di kantor dan melihat ruangan kantor sepi, tidak ada satupun teman kerjanya. Suasananya terlihat hening dan tiba-tiba Noah mendapatkan surprise dari atasannya. Dia kini telah menjadi wakil direktur di perusahaan tersebut. Nah, setelah perayaan tersebut, Max ingin berbicara empat mata dengan Noah. Max berkata bahwa Noah telah menikam dari belakang dan mengkhianatinya hanya demi jabatan. Dan seharusnya Max lah yang jadi wakil direktur. Max telah membantu Noah untuk bisa bekerja di perusahaan ini. Tapi Noah malah mengkhianatinya. Max pun sangat marah dengan Noah dan memutuskan tali persahabatan mereka. Noah merasa sangat stres karena dia mengkhianati sahabatnya. Selain itu, dia juga stres karena dia mempunyai jadwal yang sangat padat sebagai wakil direktur.
Kemudian ia pun pulang dan melihat pesta pertunangannya dengan Avery dan dia datang terlambat. Noah bertanya kepada Carrie di mana Avery. Dan ternyata dia sedang menemani Ethan di kamar mandi karena Ethan mengalami muntah. Singkat cerita, akhirnya Noah mengantarkan Ethan untuk pulang dan di tengah-tengah perjalanan Ethan mengatakan bahwa ia mencintai Avery dan sudah mengungkapkannya. Lalu Ethan pun galau dan sangat sedih. Noah yang pernah merasakan apa yang dirasakan Ethan saat ini, dia pun ikut bersedih. Adegan ini mirip seperti kisah yang pernah dialami Noah sebelum dia mengubah masa depannya. Saat ia pulang, Noah melihat Carrie sedang makan. Noah pun berkata kepada Carrie bahwa sepertinya Avery tidak mencintainya sepenuh hati. Carrie hanya bisa diam, lalu bercerita bahwa Avery hanya ingin bersama dengan orang yang tepat. Noah pun akhirnya tersadar bahwa selama ini takdir memang tidak ingin Noah hidup bersama Avery dan melakukan yang enak-enak setiap harinya. Noah juga sadar selama ini dia selalu bertemu dengan Carrie, bukan Avery. Dan itu adalah suatu petunjuk bahwa selama hidup Noah hanya untuk wanita lain dan wanita itu adalah Carrie. Noah pun akhirnya kembali ke mesin waktu untuk menjodohkan Ethan dan Avery. Dia merasa itu adalah hal yang sangat tepat. Pada saat Halloween tahun 2014, Noah datang bersama Ethan dan dia mencoba mendekatkan Ethan dengan Avery. Dan Noah mencoba dekat dengan Carrie. Noah dan Carrie pun bersenang-senang bersama dan Noah pun mengajak Carrie ke tempat Noah mengajak Avery untuk memainkan lagu kesukaan Avery. Ternyata lagu tersebut sebenarnya adalah kesukaan Carrie. Avery selama ini hanya ikut-ikutan semua lagu yang disukai oleh Carrie. Dan Avery sebenarnya tidak begitu menyukai musik jazz. Singkat cerita, Noah pun tersadar di sebuah sofa rumah Max. Dan Noah bertanya apakah Max dengan dirinya masih bersahabat. Dan Max pun menjawab, tentu saja. Dan Noah bertanya di mana Carrie. Max menjawab bahwa dia kembali pada mantannya. Noah pun kaget dan bergegas ke rumah Carrie. Singkat cerita, ternyata benar, Carrie sudah kembali kepada mantannya, yang bernama Phil. Dan Noah pun sadar dia tidak perlu merubah takdir awal, ia hanya perlu move on dari Avery dan mencari jodohnya, yaitu Carrie. Kemudian Noah pergi ke mesin waktu yang ada di Photobok, yang selama ini dia gunakan untuk perjalanan waktu. Pada saat Noah sampai di sana, ternyata tempat tersebut berubah menjadi photobok yang baru dan dalam keadaan stres dan mabuk di depan mesin foto itu datanglah Avery dan Ethan. Avery pun menjelaskan kepada Noah kenapa dia berada di depan mesin foto itu, padahal dia memiliki satu di rumah pemberian dari Ethan dan juga dirinya. Nah, kemudian Noah pun pulang dan menemukan foto booth yang berada di rumahnya sendiri. Dan ia pun kembali ke masa lalu dan Noah tidak merubah apapun yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Keadaan kembali seperti awal saat pesta tunangan Ethan dan Avery. Di sini Noah tidak mabuk seperti sebelumnya dan Noah benar-benar telah melupakan si tembem mantap Avery. Dia pun menghampiri Carrie dan mencoba untuk dekat dengannya dan akhirnya dia pun berjodoh dengan Carrie. Dan mereka hidup dengan bahagia. Ya, walaupun Noah tidak berjodoh dengan Avery si mata biru, tapi setidaknya ia memiliki wanita yang benar-benar mencintainya, yaitu Carrie. Dan sudah pernah menyirami apem tembem Avery dong. Dan akhirnya film ini pun berakhir dengan bahagia. Nah, itulah sob, alur cerita film When We First Meet. Nah, jika kalian dapat kembali ke masa lalu atau ke masa depan, hal gila apa nih yang paling pertama ingin kalian lakukan dengan masa tersebut? Terima kasih telah menonton video ini. See you. Jangan lupa subscribe.